Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Musalama. Saya di sini akan menjelaskan tentang penghitungan uji validitas dan reliabilitas butir soal ini sebagai tugas mata kuliah Statistik Pendidikan Bahasa Indonesia. Dosen pengampu pada mata kuliah ini adalah Bapak Dr. Nurmansyah, SPD MPD. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan bahwa uji validitas ini adalah hakikatnya ketepatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Ini pendapat dari Supardi 2015 halaman 98. Ini jenis-jenis validitas ada beberapa. Pertama, validitas isi atau kokuler. Ini mengukur tujuan khusus sejajar dengan materi atau isi pelajaran yang diberikan dalam kurikulum. Kemudian yang kedua, validitas konstruksi atau construct validity, yaitu butir-butir instrumen penilaian yang dibangun mengukur setiap aspek berpikir yang terdapat dalam tujuan pembelajaran dan indikator pencapaian kompetensi. Nah, kemudian apalagi? Yang ketiga, validitas ada sekarang atau empiris, hasilnya sesuai dengan pengalaman lampau dan sekarang. Nah, yang keempat, validitas prediksi atau predictive validity, yaitu memiliki kemampuan meramalkan apa yang terjadi pada masa yang akan datang. Nah, kemudian bagaimana menghitung validitas butir instrumen penilaian tes objektif? Ini menghitung validitas butir instrumen penilaian objektif ini menggunakan rumus korelasi poin biserial, yaitu RPBI, MP dikurang MT dibagi ST akar P dikurang Q. Keterangan dari MPBI ini koefisien korelasi poin biserial, kemudian MP itu adalah rata-rata skor dari subjek yang menjawab benar bagi item yang dicari validitasnya. Kemudian MT rata-rata skor total, kemudian ST adalah standar deviasi dari skor total, kemudian P adalah proporsi siswa yang menjawab benar. Ini penghitungnya banyaknya siswa yang menjawab benar dibagi jumlah seluruh siswa. Nah, kemudian Q adalah proporsi siswa yang menjawab salah. Ini dengan rumus Q sama dengan 1 dikurang V. Nah, kita akan coba bagaimana menghitung penilaian objektif dengan rumus korelasi poin biserial. Di sini saya sudah menyiapkan tabel dengan skor total butir pertanyaannya, di mana kalau jawaban benarnya itu nilainya poinnya 1, kalau salah dia 0. Nah, ini ada 10 butir pertanyaan, kemudian responden sebanyak 25 responden. Nah, langkah pertama untuk responden yang pertama, untuk setiap skor butir pertanyaannya kita totalkan secara seluruh dari 1 sampai 10. Caranya seperti ini kalau kita menggunakan Excel, di blok dulu, kemudian kita berikan sigma ini. Nah, atau kalau rumus yang diketik sama dengan sum kolom butir nomor 1 B5 ya sampai K5. Nah, ini total skornya adalah 5. Nah, kemudian untuk nomor 2 sampai 10 ini kita akan tarik saja kursor sampai ke bawah. Nah, ini nilainya akan muncul sendiri. Nah, kemudian untuk setiap skor butir pertanyaan nomor 1 sampai responden 25 ini kita jumlahkan dulu berapa skor yang menjawab benar dari 25 responden. Caranya sama, kita akan blok dari nomor 1 hingga 25 dan kemudian kita jumlahkan. Nah, nilainya sudah nampak. Skor total untuk nomor 1 dari 25 responden adalah 12. Nah, kemudian kita tarik saja
2 sampai 10 untuk menentukan nilai butir soal berikutnya. Nah, ini sudah muncul. 1 nilainya 12, 2 15, 3 18, 4 18, 5 20, 6 12, 7 18, 8 15, 9 19 dan 10. Skor totalnya adalah 12. Nah, kemudian kita akan mencari nilai MP. Untuk nilai MP ini, dalam penilaian setiap skor total ada nilai yang dijadikan sebagai analisis ya. Nilai analisis ini biasanya nilai yang terbaik dari beberapa responden. Nah, nilai yang dikategorikan yang terbaik ini adalah nilai 10, 9 dan juga 6. Nah, di sini saya sudah mengelompokkan skor total responden. Saya dijadikan sebagai dasar untuk analisis. Ini ada responden 3, 5, 7, 8, 10, 13, 15, 17, 18, 20, 23 dan 25. Ini sebanyak 12 responden. Ini kita blok dulu, kemudian kita totalkan seluruhnya. Nah, skornya 107. Nah, setelah kita temui skor total responden yang untuk dijadikan dasar analisis, total seluruhnya 107, maka kita akan masuk ke nilai MP. MP ini adalah nilai skor seluruh responden yang dijadikan dasar analisis ini dibagi dengan jumlah total responden yang setiap butir soalnya jawab benar. Nah, ini setiap satu butir soalnya itu yang menjawab benar untuk jumlah 25 responden. Nah, untuk rumusnya bagaimana? Sama dengan, kemudian kita ambil yang nilai total keseluruhan yang untuk dijadikan nilai analisis dibagi dengan skor total butir soal yang pertama. Nah, ini akan kita tarik rumusnya sampai ke butir soal ke-10, namun agar tidak berubah rumus untuk nilai yang skor total yang responden menjadi analisis ini, kita beri tanda dolar kiri kanannya. Nah, kemudian setelah dapat, kita tarik rumusnya sampai ke nomor 10, butir soal nomor 10. Nah, ini sudah dapat ketemu nilainya. Nah, kemudian bagaimana untuk menentukan nilai P? Nilai P ini kita bagi skor total jawaban benar di butir soal nomor 1, skor total jawaban benar nomor 1 dibagi dengan nilai untuk menentukan nilai NP ini, jumlah total jawaban benar di butir soal nomor 1 dibagi dengan N-nya itu respondennya. Ini N-nya itu adalah 25. Kita coba masukkan rumus. Sama dengan skor total butir soal nomor 1 dibagi dengan jumlah responden. Nah, untuk jumlah responden ini, agar tidak berubah rumus pada jumlah responnya, kita kasih tanda dolar. Nah, ini kita enter. Ini sudah dapat nilainya dan kita tarik saja kursornya sampai ke butir soal nomor 10. Nah, itu nilainya sudah muncul. Nah, kemudian bagaimana untuk mencari nilai Q? Tadi rumusnya sama dengan 1 dikurang P. Nilai Q 1 dikurang P. Kita buat 1 dikurang P
Nah, ini 0,52. Nah, kita akan tarik juga untuk jawaban nomor 2 sampai 10. Nah, kemudian bagaimana mencari nilai MT? Nilai MT ini kita akan menjumlahkan skor total secara seluruh jawaban benar siswa. Jumlah untuk mencari jumlah total seluruhnya ya. Kita blok dulu. Nah, untuk jumlah skor total secara keseluruhan jawaban siswa ini dari 1 sampai 25 itu adalah nilainya 159. Nah, bagaimana dengan memasukkan rumusnya? Sama dengan jumlah total keseluruhan dibagi dengan 25 responden. Nilainya adalah 6,36. Nah, untuk nilai MP ini adalah nilai yang sudah kita cari tadi ya. Yang kita cari skor total keseluruhan yang menjadi bahan untuk analisis. Kita masukkan ke sini. Sum dalam kurung. Nah, kita masukkan ke sini ya. Kemudian kembali lagi ke kolomnya, tutup kurung, enter. Nah, kemudian kita masuk kepada mencari nilai standar deviasi. Jadi rumus untuk mencari standar deviasi ini kita harus melakukan dulu mencari nilai X-nya dulu, mencari nilai X dan X kuadrat, jumlah seluruh X kuadrat. Ini saya sudah siapkan kolom. Nah, untuk mencari standar deviasi ini nilai X, nilai skor total jawaban benar masing-masing responden, kita blok dulu. Kemudian kita masukkan ke kolom X. Pasti spesial ya. Nah, itu sudah muncul nilainya. Nah, kemudian untuk nilai X ya, untuk mencari nilai X ini kita akan X nilai skor total yang siswa itu dikurang MT ya. Jadi nilai yang untuk mencari skor X ini, nilai X itu dikurang dengan nilai MT. MT ini 6,23. Coba kita cari dengan rumusnya ya. Sama dengan nilai X dikurang dengan MT. MT-nya ini 6,36. Enter ya. Nilainya min 1,36. Nah, untuk menjawab berapa hasil untuk skor total, skor X-nya di responden selanjutnya 1 sampai 2 sampai 25 itu, untuk nilai MT-nya ini kita kasih dolar agar rumus tidak berubah. Kita tarik saja. Ini sudah muncul ya nilainya. Nah, setelah mencari nilai X dikurang MT, nah kita akan mencari nilai kuadratnya.
Nah, untuk nilai kuadratnya ini rumusnya sama dengan C X dikurang X MT ini hasilnya 1,8. Nah, untuk nilai yang berikutnya kita tarik saja ke bawah kursornya. Nah, ini kita tetap jumlahkan juga untuk yang berapa total keseluruhan di X ini. Nah, untuk X kuadrat total keseluruhannya kita jumlahkan juga. Nah, baik. Nah, setelah ketemu nilai secara keseluruhan di X kuadratnya, kita akan mencari nilai standar deviasinya. Nah, rumusnya untuk standar deviasi ini sama dengan SQRT dalam kurung, nah kita ambil yang tadi, skor total X kuadrat dibagi jadi tutup kurung dulu, (25 responden). Nah, nilainya 0,560. Nah, bagaimana kita melihat di R tabel? R tabel kita coba lihat berapa R tabel untuk responden 25 responden. Ini kita lihat. Nah, untuk 25 responden ini adalah nilainya 0,396. Kita tulis saja di sini 0,396. Nah, kemudian bagaimana kita mencari rumus validitas butir soal nomor 1 ini dengan rumus statistik kolerasi. Ini RPBI sama dengan MP dikurang MT dibagi ST akar P dikurang Q. Rumusnya seperti ini ya, sama dengan nilai MP dikurang nilai MT, kemudian ini kita kasih tanda kurung dulu. Jadi pindah ini. Kemudian dibagi nilai ST. Kemudian dikali akar ini SQRT ya, kita pakai SQRT dalam kurung P dibagi Q, P dibagi Q, tutup kurung. Nah, untuk yang pertama sudah temu ya nilai nomor 1 untuk RPBI-nya. Nah, untuk mencari yang nomor 2 sampai 10 agar rumus tidak berubah seperti biasa, kita kasih tanda dolar dulu. Kita akan menarik kursornya dari nomor 2 ke 10 karena ini rumusnya bersifat tetap. Yang berubah hanyalah pada nilai yang di P dan Q. Nah, ini kita tarik saja. Nah, ini sudah dapat. Nah, setelah kita dapat RPBI atau statistik kolerasinya, kita akan melihat bagaimana hasilnya. Hasil dari setiap butir soal itu apakah termasuk soal yang valid atau tidak. Nah, untuk rumusnya if dalam kurung 4
nilai MT, nilai RPBI maksudnya ya, nilai RPBI ini kemudian lebih besar dari R tabel, tutup kurung, ini nggak usah kita kasih kurung ya, koma, ini kita kasih tanda valid dan tidak valid, kita kasih tulisan valid tidak valid, tutup kurung. Nah, untuk yang nilai yang R tabel dengan RPBI-nya agar tidak berubah, kita kasih tanda dolar dulu. Nah, ini nomor 1 hasilnya untuk butir soal pertama itu adalah valid. Nah, bagaimana dengan nomor 2 sampai 10? Kita tarik. Ya, nomor 2, 3, 4, 5, 6 sampai 10 artinya soalnya soalnya adalah valid. Nah, kemudian terakhir kita akan menghitung reliabilitas butir instrumen nih ya, yang ini. Nah, untuk mencari reliabilitas butir instrumen ini rumusnya N dibagi N kurang 1 kali ST kuadrat ya, sigma P dikali Q dibagi ST kuadrat. Seperti ini ya cara membuatnya, sama dengan N-nya yang ini dibagi N, balik lagi ke sini, N ini tutup, dikasih tanda kurung dulu, dibagi, dikurang, bukan bagi, maaf, dikurang 1 dikali ST kuadrat. Nah, ST ini yang nilai ini standar deviasi kuadrat. Untuk kuadrat ini kita kasih payung, kemudian angka 2. Nah, kemudian dikali dengan dikali P dibagi dP dikali Q, P dikali dengan Q ya. Kemudian kita kasih dulu tanda kurung ya, untuk ya sudah nilai ST kuadratnya dikasih tanda kurung dulu sampai nilai Q dibagi ST kuadrat, nilai ST nya ini ya, ST kuadrat payung 2. Nah, coba kita lihat nilainya berapa, 0,75. Nah, untuk selanjutnya yang butir soal yang kedua sampai 10 ini sama, tinggal tarik, namun sebelumnya kita beri dulu untuk angka ya, nilai yang tetap ya. Misalnya seperti N itu tetap, kita kasih tanda dolar agar rumusnya tidak berubah. Kemudian yang tanda yang tetap itu di ST kuadrat, ini kita kasih tanda dolar dulu. Untuk yang nilai P dan Q tidak kita kasih tanda karena dia akan
masuk dalam hitungan. Nah, ini yang bagi ST kuadratnya kita kasih juga tanda dolar. Oke. Nah, baru kita tarik rumusnya ini sampai ke nomor 10. Nah, ini sudah nampak hasilnya. Untuk yang pertama 0,75, yang kedua 0,76, 3 0,80, keempat 0,80, kelima 0,84, 6 0,75, 7 0,80, 8 0,76, 9 0,82 dan 10 0,75. Itulah hasil hitung reliabilitas butir instrumen soal ya. Nah, demikian yang sudah saya jelaskan untuk mencari uji validitas dan reliabilitas menggunakan Excel terhadap 10 butir pertanyaan dan 25 responden. Saya rasa sekian dulu penjelasan saya akhiri. Namun sebelumnya apabila ada salah saya dalam menjelaskan, saya mohon maaf karena saya baru pemula dalam membuat video tutorial ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.